Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini yaitu seputar pasangan cerdas finansial. Mengapa perlu pasangan yang cerdas finansial dan bagaimana kita bisa mengajak pasangan kita untuk cerdas finansial? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kiranya bagaimana pemahaman finansial yang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin memasuki jenjang pernikahan Pak? Pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan harusnya mempunyai persiapan yang matang dalam segala hal, khususnya dalam hal keuangan finansial. Jadi jangan hanya melihat bahwa pernikahan itu hanya di satu hari atau satu malam itu, kemudian setelah itu nggak ada persiapan apa-apa. Jadi dari sisi pemahaman keuangan, kedua belah pihak baik itu calon istri ataupun calon suami harus punya keterbukaan terhadap keuangan. Bagaimana mereka mengelola keuangan nantinya. Kemudian tujuan-tujuan keuangan mereka apa. Contoh paling gampang kalau orang baru menikah biasanya yang jadi fokus adalah bagaimana punya cicilan rumah atau membangun satu rumah yang baru, kemudian nanti persiapan punya anak dan seterusnya. Nah ini semua berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan keuangan. Oke, tapi kan masalah uang itu cukup sensitif ya Pak. Ya, bagaimana kiranya kita mengetahui bahwa calon pasangan hidup kita itu memang sudah termasuk kategori cerdas finansial Pak? Intinya balik lagi keterbukaan bahwa dua belah pihak ini calon istri dan calon suami ini benar-benar bisa terbuka untuk membahas mengenai keuangan. Karena tadi dikatakan sensitif, ada orang yang enggan atau nggak mau kalau membahas mengenai keuangan. Udahlah nanti kita atur aja dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang yang memperlihatkan bahwa orang ini sebetulnya tidak punya perencanaan keuangan yang matang. Jadi harus bisa diatur sejak sebelum pernikahan sampai dengan nanti mereka menjalani pernikahan tersebut. Bahkan seterusnya sampai dengan tahap hidup yang selanjutnya, punya anak, kemudian anaknya disekolahkan dan seterusnya. Oke, tapi sebenarnya tidak hanya pasangan yang mesti cerdas keuangan. Kadang kita pun harus berkaca ya, harus bercermin pada diri sendiri kalau bahwa kita juga harus cerdas secara finansial. Betul, dua belah pihak. Betul. Bagaimana caranya ya Pak ya untuk supaya kita menjadi lebih cerdas finansial? Untuk jadi cerdas finansial kita mesti lebih wise dalam penggunaan uang yang kita miliki. Yang cukup banyak terjadi adalah income atau gaji dari seseorang itu habis pada saat bulan yang sama. Jadi masuk di tanggal, anggaplah misalnya masuk tanggal 25, belum tanggal 25 udah habis. Jadi itu bisa dikatakan tidak memiliki kecerdasan finansial. Harusnya ada pos-pos yang selalu bisa kita tahu bahwa ini adalah pos rutin setiap bulan. Kemudian mana pos yang harus saya simpan setiap bulan atau dalam bentuk saving. Supaya pengelolaan keuangan saya teratur. Kalau nggak ada pos-pos tersebut, ada orang yang akan dengan tidak sadar, merasa tidak sadar bahwa kok uang saya bulan ini habisnya lebih cepat daripada bulan lalu ya. Nah kondisi-kondisi seperti ini umum terjadi dan inilah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak memiliki kecerdasan finansial. Harus belajar untuk memahami hal tersebut. Harus belajar bagaimana mengatur keuangan sehingga nanti mereka akan memiliki apa yang disebut melek finansial atau financial literacy. Oke Pak Irsan, barangkali bisa diberikan tips bagaimana menjadi orang yang cerdas finansial dan juga yang penting ini Pak, kiranya bagaimana mengetahui pasangan kita ini cerdas finansial atau tidak? Untuk menjadi orang yang cerdas finansial yang paling penting adalah mereka tahu uangnya itu lari kemana. Pengaturannya jelas. Jangan ada yang hilang tanpa ada ujung-ujungnya nanti merasa uang saya lari kemana ya. Nah harus ada pengaturan yang jelas. Kemudian bagaimana melihat pasangannya juga hal yang sama. Kalau misalnya kita sudah melakukan pengelolaan dengan baik sementara pasangan kita itu dengan gampangnya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Nah itu bisa menunjukkan bahwa karakter pasangan kita agak berbeda dengan kita. Kita mesti mengajak mereka untuk jalan bersama bagaimana melakukan pengelolaan keuangan. Karena kadang orang mengeluarkan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Hanya sekedar mau saja tapi sebetulnya nggak butuh. Nah itu salah satu contoh bahwa pemahaman kecerdasan finansial itu belum ada di orang tersebut. Keterbukaan yang juga paling penting dalam pasangan ya, Pak. Terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh